Hai pecinta kehidupan, Sobat Gestafam yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Yunisa. Di sini aku bersama dengan seseorang yang sering muncul di YouTube kita. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih tentang keseharian beliau, tentang latar belakang beliau. Jadi, ikutin terus aku ya. Sore dokter, perkenalkan saya Yunisa dari tim Ya, konten kreator. Saya di sini mau mengadakan sesi tanya jawab untuk memperkenalkan dokter kepada teman-teman kita yang ada di YouTube. ya, Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu dari umur, asal, dan juga alamat. Kalau alamat mungkin lebih ke harusnya ditutupi ya dok. Atau mungkin mau ditampilkan juga nggak apa-apa. Kali ya, aja mau berobat ke dokternya nanti. baik. Perkenalkan, nama saya Yudi Faisal Ahmad. Eh, ya, berhubung karena saya lulusan dari kedokteran hewan, jadi mungkin nama lengkapnya jadi Yudi Faisal Ahmad, dokter hewan. Saya asli Jawa Tengah, Tegal, lahir tanggal 13 Oktober 1977, jadi sudah 46 tahun yang lalu. Ya, saya menempuh pendidikan SD sampai SMA di Jawa Tengah dan saya masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 1996. Masuk tahun 96, saya menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sampai meraih gelar dokter hewan itu lulus tahun 2003. Ya, dari tahun 2003 ini perjalanan karir di bidang kedokteran hewan saya lalui banyak di tempat-tempat, ya, tidak hanya di sini ya, sebelumnya banyak tempat yang sudah saya bekerja, mulai dari tim marketing di sebuah perusahaan obat hewan, ya, distributor itu di PT Surya Hidup Satwa yang awalnya dengan bernama menjadi Surya apa PT SHSI, ya, SHS Internasional, di bidang distributor obat-obat hewan. Ya, disinilah mungkin bekal saya juga, walaupun di awal-awal saya bekerja tidak di bidang persapian ya, tapi karena ya umum ya sebagai tenaga marketing obat hewan bisa mencakup ternak ayam, ternak sapi, babi. Ya, ya itu mungkin di awal-awal saya kerja memang di situ. Seiring perjalannya waktu ya di PT SHS Internasional itu saya punya pengalaman, oh bagaimana sih obat-obat yang bisa mensupport sebuah peternakan sapi, feedlot ataupun sapi perah dairy farm, itu juga ada beberapa produk yang kita sudah bisa mensupport ke sana. Dari situ saya uh, punya sedikit pengalaman lah di bidang persapian. Kemudian saya juga kerja lain di perusahaan, mungkin sudah hampir 5 sampai 6 perusahaan, dan terakhir ini saya bergabung dengan PT GSK Farm. Ternyata saya sama Pak Dokter Faisal itu satu alma mater ya dari Universitas Airlangga. Eh, kenapa dokter pengen ada pertanyaan lagi nih? Kenapa dokter kok pengen jadi dokter? Apa itu memang cita-cita dokter dari kecil atau memang ada alasan tersendiri? Ya, biasanya memang dulu saya memang tidak ada awal dari niat ataupun cita-cita saya ingin jadi dokter hewan. Ya, waktu itu ceritanya ya mungkin juga sudah takdir atau jalan hidup yang akan saya lalui selanjutnya ya. Jadi memang pada waktu saya mengikuti pelatihan ataupun bimbingan belajar di Primagama waktu itu, ya Namanya selama kedokteran.
selama saya menempuh Bimbingan. bimbingan Bimbel intensif ya. disarankan Ya, gitu ya. jadi pada saat saya sudah mendekati tes ya, mengisi formulir Ya, SBMPTN kalau dulu UMPT namanya. ya. Dulu UMPT, Oh, ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Ya karena memang saya di Jawa Tengah, saya pengennya sih kuliah di UGM, tapi memang ambil rezekinya jurusan di UNER. kedokteran. Ini ya tanpa disadari ataupun mungkin ya ada yang sudah mau membisikkan dari sang pencipta, artinya biar saya ini jadi dokter hewan aja. Karena apa? Ya saya memang waktu itu lagi ngisi form isian, kebetulan saya ambil IPC, jadi kan satu di tempat saya mendaftar di UGM, kedua masih bingung, ketiga harus pendidikan sosial, jadi saya ambil sastra Inggris. Ya, pada saat yang milih kedua ini saya bingung milih apa gitu. Sekonyong-konyong atau tiba-tiba Kepikiran ada muncullah. om saya Oh datang. iya. Ya beliau kebetulan juga seorang dokter hewan, ya sebagai marketing obat di PT Medion waktu itu. Dia menyarankan udah kuliah di UNER aja, itu kampusnya baru. Saya pikir juga wah, bukan masalah kampusnya baru sih, memang benar dokter itu sudah banyak ya. Kalau dokter umum ya, setiap universitas hampir punya jurusan itu. Waktu itu saya merasa di Indonesia masih hanya ada 5 universitas yang mempunyai fakultas kedokteran hewan. Satu Unsiah Aceh, kedua IPB, ketiga UGM, keempat UNER, dan kelima Udayana. Jadi saya melihat ya mungkin peluang kita berbakti di dunia kedokteran, kalau di kedokteran umum mungkin sudah banyak orang, ya mungkin ke depan prospek dokter hewan ini akan jauh lebih menjanjikan. Hingga akhirnya ya udahlah, saya isi form isian itu jadi pilihan kedua. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman saya diterima di Fakultas Kedokteran Hewan. Biasanya kan kalau bukan pilihan pertama, tahun depan ikut lagi kan. Nah, sudah saya berpikir ya mungkin ini sudah jalan saya yang sudah digariskan, saya harus di bidang ini. Akhirnya saya lanjutkan terus sampai saya lulus tahun 2003 itu. Itu sedikit sejarah mengapa saya ambil dokter hewan ya. Ya karena memang waktu itu tenaga lulusan dokter hewan masih sangat dibutuhkan di negara kita, karena apalagi fakultas yang ada di universitas hanya ada 5 waktu itu. Gimana Sobat GSK Farm? Keren banget kan Pak Dokter Faisal? Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Gimana seberapa penting sebuah peternakan itu punya dokter hewan sendiri gitu? Ya, ini seiring dengan kebijaksanaan pemerintah untuk semua bisnis ataupun lini dari peternakan ya, baik dari produsen pakan, kemudian produsen obat hewan, produksi ya yang peternak itu sendiri, terutama yang skala besar ya, itu memang sudah digariskan nantinya ke depan harus ada tenaga dokter hewan, ya, namanya PJTOH, pejabat teknis obat hewan ya. Jadi memang kedepannya memang semua perusahaan yang bergerak di bidang peternakan itu ada salah satu penanggung jawab dokter hewan yang untuk masalah penggunaan obat-obatan ataupun program-program yang kaitannya dengan kesehatan hewan. Ya itulah mengapa ya, memang prospek tenaga dokter hewan ini kedepannya juga masih sangat dibutuhkan ya. Karena ya sekali lagi pemerintah juga mencanangkan bahwa setiap perusahaan, baik itu perusahaan pembuat pakan, obat-obatan, atau distributor obat, ataupun peternak itu sendiri, dalam lingkup yang mungkin skala bisnisnya besar ya, wajib memiliki seorang dokter hewan. Jadi udah tahu kan seberapa pentingnya sebuah peternakan punya dokter hewan.
Untuk pertanyaannya selanjutnya, sudah berapa lama dokter bekerja di bidang peternakan ini? Karena kan sebelumnya dari bidang marketing juga ya. Ya, ya istilahnya memang kalau dirunut dari saya lulus tahun 2003 sampai sekarang ya, ya mencakup bidang marketing ataupun saya juga pernah bekerja di farm, baik itu eh, ayam potong, ayam layer, apa ayam petelur, dan terakhir ini di persapian juga. Ya kurang lebih ya sudah sekitar 15 tahun lebih ya. Dari semuanya itu kasus yang paling parah, kasus hewan yang pernah dokter tangani. Ya kalau untuk di saya juga pernah menangani wabah waktu itu ya, di awal-awal saya bekerja di perusahaan obat hewan, di mana kasus eh, avian influenza itu meledak. Ya kita juga sangat kan apa ya, sangat menjadikan kita ternyata memang pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi saya melihat banyak peternak yang dalam hitungan hari ayamnya mati sampai ribuan ekor. Ya ternyata juga dari situ ya kita bisa ambil hikmah bahwa sebaik-baiknya usaha adalah pencegahan daripada mengobati. Nah, pencegahan ini memang bisa kita lakukan dengan program biosecurity yang ketat ya. Ya mungkin untuk di perusahaan-perusahaan yang pernah saya ikuti juga ya untuk kedepannya biosecurity ini jadi ujung tombak untuk uh, kita mengantisipasi adanya wabah. Ya, mungkin kemarin-kemarin yang baru-barusan ini PMK ya banyak merebak itu ya itu sebenarnya ya bisa kita cegah kalau kita benar-benar menerapkan biosecurity, menjaga lalu lintas orang, menjaga lalu lintas ternak yang memang itu perlu suatu sistem ya, tersistem. Ya, itulah yang menjadi tantangan bagaimana kita menerapkan itu lebih strict atau lebih tegas, tapi ya artinya demi keselamatan ternak kita. Ya untuk kasus-kasus yang mungkin pernah saya alami paling berat ya, ya memang waktu itu ya kalau di masing-masing segmen ternak ya banyak juga itu maksudnya di peternakan ayam ya seperti saya sampaikan tadi kalau di klinik hewan juga ya banyak pasien datang sudah sakit kebetulan udah nggak bisa tertolong akhirnya beberapa hari kemudian mati atau apa ya ya itulah yang menjadi kendala kita kadang kesadaran masyarakat untuk lebih aware terhadap kesehatan hewan ataupun ternaknya masih kurang sehingga sudah parah baru dilaporkan atau dibawa ke klinik atau ke dokter hewan. Ya, jadi kembali lagi prinsip kita adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai kasus-kasus berat. Ya kalau di sapi ini ya sama. Jadi kemarin juga ada yang sapi sudah parah, ternyata ya memang kondisinya sudah sangat drop sehingga ya tidak bisa tertolong ya. Tapi ya memang kita sudah berusaha semakin maksimal mungkin untuk mengkondisikan si sapi ini biar sehat. Tapi ya sudah kembali lagi kalau kita sudah berusaha maksimal tapi belum ada kesembuhan ya kita serahkan kepada yang kuasa. Ini pertanyaan terakhir nih dok, apa suka duka selama menjadi dokter dan suka duka juga selama bekerja di GSK? Ya suka dukanya kalau sebagai dokter hewan ini memang eh, kita harus siap kapan saja ya dipanggil untuk menangani ternaknya karena
mungkin sudah pemiliknya sudah panik ya dengan kondisi yang sudah parah itu. Ya, cuman kalau kita tanamkan di sini bahwa ya selama kita bisa membantu untuk memberikan pelayanan, ya kita berikan pelayanan seoptimal mungkin. Dan kalau suka dukanya saya bekerja di GSK Farm ini, ya sementara ini masih banyak sukanya, karena dukanya ya mungkin saya masih belum bisa memberikan yang terbaik ya, tapi saya akan upayakan untuk ternak-ternak yang ada di GSK Farm ini dan untuk masyarakat umum nantinya bisa sharing pengalaman ataupun masalah-masalah tentang peternakan sapi. Gimana Sobat GSK Farm udah kenal lebih dekat kan dengan Pak Dr. Faisal? Mungkin kalian bisa bantu like, komen, subscribe biar tahu nih konten selanjutnya dengan Dr. Faisal. Kali aja nanti bisa memberikan informasi ke kalian dan juga solusi-solusi terhadap hewan ternak kalian. Terima kasih.